Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang di segmen analisa dan hari ini kita update kembali ya terkait dengan pemaparan terbaru dari timnya Mr. Acharya. Ada salah satu hal yang cukup mengejutkan yang sebegitu beraninya setelah aku sampaikan di video pertama hari ini adalah mengenai 3 bukti Tengmonida dipukuli di daratan sebelum dia ditenggelamkan. Tapi ada beberapa hal yang menurut aku juga harus kita lebih kritisi. Karena kalau dari hasil otopsi kan di otopsi pertama dan kedua juga sama-sama setuju bahwa ditemukan ada pasir di paru-parunya Tengmonida yang itu sebagai indikasi bahwa dia memang penyebab kematiannya karena tenggelam. Memang penyebab kematian karena tenggelam, Anjas. Tapi kan kita nggak tahu apa yang ngebuat dia itu tidak berdaya, tidak bisa berenang dengan profiling dari karakteristik Tengmo yang diklaim oleh sahabat dan juga ibunya. Tengmo itu bisa berenang, jago berenang. Tapi kok dia tidak bisa menyelamatkan diri di Sungai Chao Phraya yang notabene itu tidak terlalu sekuat seperti di lautan. Oke, apa aja temuan dari Mr. Acharya hari ini, Anjas? Ada 3 bukti. Yang pertama adalah begini. Yang pertama ya, tangan Tengmo mengepalkan pasir dengan erat. Biasanya jika Anda mencoba menahan pasir di dalam air, semua pasir harus jatuh dari tangan Anda. Tapi tangan mayat itu masih terkepal erat. Artinya, dia diserang di darat sebelum mati. Tangannya meraih segenggam pasir di tanah, sembunyikan tubuh sampai tangan mulai mengeras, kemudian bawa tubuh untuk melepaskan ke dalam air dekat titik jatuh. Waktu rilis tidak berlangsung lama dan orang-orang datang untuk melihatnya. Dia menemukan bahwa tangannya terkepal erat, ada pasirnya. Intinya bahasa simpelnya adalah pada saat Tengmo ditemukan teman-teman, itu memang ada tangan yang ada kepalan air, kepalan pasir ya. Apakah kepalan pasir, nah ini juga harus dibantah atau dikonfirmasi dari tim ahli gitu ya. Apakah walaupun kita butuh tim ahli, tapi juga masyarakat umum juga harus berpikir logika. Apakah masuk akal jika pada saat Tengmo itu memang dugaannya adalah Tengmo meraih pasir di dasar Sungai Chao Phraya, menggenggam seperti itu. Harusnya memang iya ya, kalau memang kita menggenggam di pasir di air, itu kan dia akan terlepas lagi, akan hilang semuanya. Jadi kan nggak akan lagi posisinya seperti itu. Tapi kenapa aku juga cenderung setuju dengan statement bukti ini? Karena kalau kita menggenggam pasir di daratan, kemudian meninggal, mati, itu kan juga ada genggaman pasir. Tapi ini tidak terjadi kalau di air. Itu adalah menurut aku yang masuk akal. Tapi kalau menurut ahli misalnya kedokteran, yang terutama kedokteran karena tubuh manusia ya teman-teman, ini bisa aja ada pasir karena ada alasan A, B, C, D. Kemungkinan besar ini akan salah satu bagian yang akan dijelaskan oleh penyidik Nontaburi nanti. Karena kan penyidik Nontaburi juga punya utang nih sama masyarakat Thailand karena mereka sudah berjanji untuk memberikan perbandingan foto yang jelas, yang kredibel dan juga kompatibel tentang luka Tengmonida. Karena di pemaparan 26 April lalu, mereka sudah mengakui itu foto sebenarnya tidaklah kompatibel karena diambil hanya dari Google aja, dan mereka berjanji akan segera memberikan pemaparan lebih jelas. Nah, ini juga menurut aku akan menjadi salah satu bagian yang akan dijelaskan kenapa ada genggaman pasir Tengmonida. Ini foto-fotonya sudah tersebar di internet, jadi sudah nggak bisa lagi dibantah ya. Memang ada fakta seperti itu. Yang kedua adalah mengenai pembekuan darah. Bentuk luka di paha kanan, di dalam ada bekuan darah yang menempel di luka, menunjukkan ada luka di darat karena jika luka di air, trombosit tidak akan menggumpal dan tidak bisa menggumpal. Oke, mungkin maksudnya gini teman-teman. Ini adalah salah satu bahan obrolanku dengan Dr. Hastri ya di video sebelumnya yang merupakan ahli forensik di Indonesia. Kalau luka pada tubuh manusia itu terjadi sebelum kematian makhluk hidup, itu ya akan terjadi luka yang membuat darah gitu lah. Makanya ada luka-luka, ada darah karena memang ada pembuluh darah yang masih aktif. Tapi kalau mayat dilukai ya sudah tidak ada lagi pembuluh darahnya. Nah, kalau dari luka-luka yang kita lihat di internet, foto-foto Tengmo dan juga keterangan dari Mr. Acharya ini,
ada bekuan darah yang menempel. Itu sih menurut aku menunjukkan bahwa luka itu menunjukkan bahwa terjadi sebelum kematian, teman-teman. Ini juga menjadi petunjuk yang sangat baik bagi aku. Kenapa? Karena kan ada sebagian orang yang bilang, apa jangan-jangan Anjas luka 30 cm itu terbaret Tengmo pada saat berusaha menyelamatkan diri di Sungai Copraya, mungkin terkena A, B, C, D, barang-barang lainnya. Ya, bisa aja. Tapi yang menjadi kritisi dari tim Acarya ini adalah kalau itu lukanya di air, harusnya tidak ada oksidasi gitu loh. Kan ya nggak tahu ya, di air tuh apakah ada udara? Ada juga sih kayaknya. Tapi kan kalau kita luka di darat gitu, oksidasinya, gumpalan-gumpalannya, itu yang dikritisi sama Mr. Acharya ini. Itu adalah bagiannya. Nah, ini juga harus expert yang menjelaskan. Tapi apakah ada masuk akalnya? Memang ada masuk akalnya. Yang linear dengan pendapat aku adalah yang pasti luka ini terjadi sebelum kematian. Itu juga harus dicari tahu apa yang menyebabkan luka 30 cm tersebut. Aku juga yakin dengan berbagai data yang sudah kita bahas, itu sangat kecil kemungkinan karena luka baling-baling. Video-video dan foto-foto detail yang sangat dramatis akan aku tunjukkan di live Instagramku di Anjas di Thailand, karena nggak bisa aku tampilkan di YouTube ya. Mr. Acharya memaparkan dengan detail luka-luka contoh dari yang diklaim tersebut mengenai luka karena baling-baling. Ada secara gambar detailnya. Oke, terus yang ketiga adalah noda darah. Kita melihat dari keterangan sejumlah tim SAR, termasuk selebriti di Thailand ya, aktor yang membantu tim SAR, ketika naik dari air di mana jaket itu ada percikan darah. Itu menunjukkan bahwa terjadinya luka-luka darah tersebut di darat. Alasannya karena jika luka di air, maka darah akan mengalir dan darah tidak akan menodai pakaian. Darah akan mengalir keluar melalui air, tidak menempel di jaket. Secara pandangan orang awam seperti aku, ya kalau kita luka ya, luka gitu, ya darahnya bisa nempel di baju kita, di mana-mana, itu memang benar. Tapi kalau seandainya kita lukanya di air, kan itu ini adalah salah satu foto yang beredar di internet ya, di jaketnya Tengmo, kan juga ditemukan ada bercak-bercak luka darah ya. Bahkan Dr. Pontip juga sudah menyatakan di area V Tengmonida ada setitik darah juga. Nah, ini juga aneh kalau memang darah tersebut karena yang di area V ya, itu adalah karena bekas luka-lukanya dia 30 cm dan banyak, kok cuma setitik, harusnya banyak gitu. Nah, tapi ini juga butuh keterangan ahli nih, apakah jika noda darah tersebut terjadinya luka-lukanya tuh di Sungai Copraya, which is itu di air, apakah ada kemungkinan menempel di baju-bajunya Tengmonida, di jaket spesifiknya yang dikatakan dari timnya Mr. Genius ini? Ya, secara logika kalaupun nempel nggak akan banyak kan ya. Oke, banyak kejanggalan yang memang kita harus akui dalam kasus ini teman-teman. Bahkan Mr. Acharya juga sudah sangat yakin ada rekaman dan juga keterangan dari salah seorang orang yang dipercaya, dugaannya adalah mantan anggota kepolisian senior di Thailand, yang mengatakan bahwa dia melihat tindak tanduk yang aneh di mana ada dugaan manipulasi tubuh Tengmonida dalam proses otopsi. Ini juga yang menjadi keterangan Dr. Pontip. Dr. Pontip juga kemarin mengatakan, saya juga kok tiba-tiba ada tambahan luka menjadi 26 dari 22. Itu juga bagi saya, kok saya nggak melihat ya luka-luka itu. Memang Dr. Pontip mengatakan pada saat diminta ya dia untuk melakukan otopsi yang kedua, dia sudah menolak kan awalnya karena keterbatasan sudah kondisi fisiknya kan, sudah kondisi mayatnya Tengmo kan sudah dibaum, diawetkan. Itu akan sangat sulit sekali untuk mencari petunjuk-petunjuk lainnya, makanya itu alasan secara ilmiah kenapa waktu itu Dr. Pontip nggak mau lagi melakukan otopsi yang kedua. Tapi ternyata kan tetap dilakukan walaupun Dr. Pontip peranannya bukan sebagai eksekutor yang melakukan otopsi, tapi hanya sebagai dewan pengawasnya aja. Dan dia juga kaget kok tiba-tiba di pemaparan kemarin di tanggal 26 April menjadi 26 luka-luka Tengmonida. Nah, dugaannya dari Mr. Acharya ini adalah karena ada seseorang yang melihat tubuh Tengmonida dibawa ke sebuah tempat ya, mayatnya tanpa persetujuan dari ibunda Tengmo, Ibu Panida. Dugaannya adalah dilakukan luka-luka di sana.
Tapi gini juga, aku yakin dari dokter forensik akan bisa menentukan, melihat dengan jelas apakah luka tersebut terjadi setelah kematian atau sebelum kematian. Waktu aku pernah ngobrol dengan dokter Hastri, ahli forensik di Indonesia, mengatakan tentang isu gigi. Jadi ada isu gigi yang mengatakan gini, apa dokter mungkin nggak sih kalau seandainya kan ada klaim dari aktor ya, aktor Thailand yang ngebantu untuk tim SAR itu bilang bahwa dia melihat gigi Teng Mo itu tanggal. Tapi ini berbeda dengan ahli forensik gigi ya, dentis di Thailand mengatakan tidak ada gigi yang tanggal begitu. Tapi si tim SAR mengatakan itu giginya tanggal. Aku tanya sama dokter Hastri, dokter mungkin nggak sih kalau seandainya ada manipulasi giginya Teng Mo itu pada saat sudah meninggal ya, di otopsi dilakukan pemasangan. Dokter Hastri mengatakan dengan tegas, itu sangat bisa sekali Mas Anjis dilihat, kan akan kelihatan bentuknya mungkin yang terlalu bersih atau nggak sama, walaupun masih ada dugaan manipulasi, tapi juga itu sangat bisa dicek. Apakah juga sama dengan case-nya dengan luka-luka yang ada tambahan ini? Apakah secara forensik bisa dicek apakah luka tersebut adalah luka yang baru setelah waktu kematian, ataukah memang luka yang bersamaan dengan luka-luka lainnya? Harusnya bisa dicek asalkan tubuh tersebut udah kalau sudah dibalm ya, diberikan pengawet untuk tubuh manusia, memang agak sulit sekali. Itu menjadi salah satu bahan yang sangat sulit untuk dilakukan di forensik. Dokter Hastri pun mengakui ini juga linear dengan keterangan dari Dokter Pontip yang merupakan sama-sama ahli di bidang forensik. Oke, so complicated, tapi menurut aku ini worth it untuk kita terus bahas, karena menurut aku ini nggak hanya sebagai tentang kasusnya Teng Mo Nida sebagai seorang selebriti besar di Thailand, tapi juga sebagai salah satu pelajaran bagi kita. Kekuatan media massa saat ini luar biasa. Kalau ini nggak viral, aku yakin ini kasusnya sudah kelar dari bulanan yang lalu ya. Tapi karena memang ada banyak kejanggalan, ada sebagian orang yang berteriak, memberikan kritisi dan sebagainya, ini terus berlangsung, dan sampai saat ini tahapan terakhir secara hukum adalah masih belum diputuskan oleh kejaksaan apakah diterima laporan pemaparan dari penyidik non-taburi, karena sudah dikembalikan berkasnya. Ada 20 hal yang harus dilakukan konfirmasi. Hari ini juga harusnya mereka melakukan tahapan pemeriksaan ke sejumlah saksi untuk melakukan konfirmasi PR-PR dari kejaksaan sih. Dan kayaknya hari ini sore atau malam sudah bisa disampaikan data-data apa aja yang telah dilakukan verifikasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Aku akan tunjukkan nanti foto-fotonya seperti apa yang ditampilkan oleh pemaparan oleh Mr. Genius di live Instagramku hari ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.